Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat semua, kali ini kita akan belajar tentang Google Form, yaitu membuat daftar hadir dan kuis. Langkah pertama kita buka dulu Google Form saya mulai dari Google Drive. Dengan menggunakan akun belajar ID, kita buka titik 9 di sebelah akun. Saya pilih form, kemudian di sini ada dua pilihan, blank atau blank quiz. Karena kita bikin daftar hadir, kita ambil yang blank. Kemudian kita tuliskan judulnya. Di sini kita buat daftar hadir, maka akan saya ketikkan daftar hadir untuk mapel. Di sini misalkan adalah mapel bahasa Jawa. Maka langsung pada kop di form kita akan juga tertulis sama dengan judul yang kita ketikkan tadi. Kemudian di bagian bawahnya bisa kita ketikkan hari di mana saat kita akan mengajar pada waktu itu. Kalau sudah, kemudian kita lanjutkan dengan tanda plus yang pertama. Untuk daftar hadir saya tuliskan dengan nama. Agar nanti hasil dari daftar hadir itu rapi, maka saya berikan perintah untuk nama ditulis dengan huruf besar atau huruf kapital. Kemudian semua siswa wajib untuk mengisi, maka saya klik yang kuiret. Kemudian yang berikutnya kelas. Agar bisa digunakan untuk beberapa kelas, maka kita gunakan pilihan atau multiple choice. Kita tuliskan kelas yang akan mengisi daftar hadir ini. Misalkan di sini karena saya mengajar 4 kelas, maka akan saya langsung tuliskan pilihan 1, 2, 3, 4, yaitu 11 MIPA 1 sampai dengan 11 MIPA 4. Nanti kalau sudah, maka tinggal kita setting. Kita klik bagian setting yang di bagian atas. Nah, nanti akan kelihatan di sini. Nah, jangan lupa yang bagian kementerian, karena saya pakai akun belajar ID, saya hilangkan. Kemudian limit 1 respon. Agar apa? Agar semua siswa walaupun pakai akun Gmail bisa mengisi daftar hadir. Kemudian bagian presentasi bisa dituliskan misalkan terima kasih sudah mengisi daftar hadir atau Anda sudah mengisi daftar hadir. Nah, kalau sudah kita simpan, save. Klik simpan atau klik save-nya. Nah, kemudian tinggal kita kirimkan atau kita send, kita ambil linknya, kita pendekkan short URL, kita copy. Langkah selanjutnya kita buka Google Classroom-nya, di mana kita akan meletakkan daftar hadir yang tadi sudah kita buat. Misalkan saya buka salah satu kelas yang akan mengisi daftar hadir ini. Kita klik classwork atau tugas siswa, tanda plus, kemudian assignment, tugaskan. Kita tulis judulnya misalkan daftar hadir. Kemudian di bagian instruction atau perintah, saya tuliskan isi daftar hadir di link berikut setelah mengerjakan atau setelah mengikuti pembelajaran. Kemudian tinggal kita paste atau kita salin tadi link yang sudah kita copy. Kemudian kita juga bisa melampirkan add, ditambahkan dari Google Drive kita. Jadi kalau yang terakhir kita buat tadi daftar hadir, tinggal kita klik yang terakhir, kemudian klik yang di bagian insert, maka nanti daftar hadir sudah terlampirkan di dalam classroom itu. Nah, kalau kita ingin memberikan ini ke kelas yang berbeda, tinggal klik saja cari kelas mana yang akan kita beri daftar hadir tadi. Jadi dengan satu kali setting kita bisa memberikan di beberapa kelas. Kemudian kalau kita nggak ingin kasih poin, maka klik di bagian poin untuk yang angka 100 sudah hilangkan atau uncreate. Kita setting tanggalnya, kita setting waktunya, maka otomatis sudah tersimpan daftar hadir itu di classroom kita. Ketika kita belum ingin membagi pada saat itu, maka tidak usah diklik assignment atau serahkannya, nggak usah. Itu sudah menjadi draftnya. Kalau draft berarti masih tanda putih di sini. Kemudian kita lanjutkan untuk membuat kuis. Langkah pertama sama, dibuka titik 9-nya, kita klik di bagian form. Karena ini kuis, maka saya memilih di bagian blank quiz.
langkahnya sebenarnya sama seperti kita membuat daftar hadir tadi. Kita tulis di bagian judulnya, misalkan saya tulis di sini adalah kuis bab 1 atau ulangan di bab 1. Nah, kemudian nanti di bagian judulnya akan saya tuliskan judul bab 1 yang ada di pelajaran saya, misalkan listrik statis karena listrik dinamis. Nah, di bawahnya itu bisa dituliskan tanggal, bisa dituliskan juga perintah ataupun hal-hal yang diperlukan untuk mengerjakan kuis tadi. Nah, setelah judulnya terbuat, kita lanjutkan dengan soal pertama. Tentu soal nomor pertama saya tuliskan adalah namanya. Sama dengan yang tadi, agar lebih rapi nama, maka semua siswa bisa mengisi dengan saya berikan perintah untuk dengan huruf besar atau huruf kapital. Jadi agar semua siswa itu nanti bentuk tulisannya sama dan wajib mengisi, maka di requirednya dihidupkan. Yang kedua juga sama, yaitu adalah di bagian kelas. Jadi kalau kita ingin memberikan kuis ini di beberapa kelas, tinggal tuliskan kelasnya dan pilih dibagikan multiple choice atau pilihan ganda, sehingga siswa nanti mengisi nama dan kelas sesuai dengan kelasnya masing-masing. Nah, sesudah kelas selesai, tentu kita masuk ke bagian membuat soal. Nanti soal bisa kita ketik langsung di sini, atau misalkan kita mau mengambil dari draft soal yang sudah ada di komputer kita. Nah, misalkan yang pertama soal saya buat langsung mengetik di dalam form ini, maka tinggal saya ketikkan di sini. Misalkan karena di SMA itu pilihan gandanya ada 5, maka saya nanti option yang saya pilih adalah membuat 5 optionnya. Tinggal diketikkan saja, kemudian ditambahkan option 1, 2, 3, 4, 5 sesuai dengan pilihannya. Kemudian biasanya untuk membuat soal kita akan menshuffle atau kita mengacak jawabannya atau soalnya, maka tidak perlu ada nomor 1, nomor 2, sehingga di sini baik di soalnya maupun di pilihannya tidak saya berikan option. Misalkan soal tidak beri 1, 2, 3, 4, atau di pilihan ganda juga tidak saya tuliskan A, B, C, D, karena nanti soal dan jawaban akan diacak. Nah, ketika sudah dituliskan optionnya, misalnya di sini saya ambilkan contoh untuk yang soal yang kita ambil dari yang sudah ada atau yang sudah tersimpan di draft kita. Jadi kita buka dulu file soal kita, kemudian kita copy dari file yang sudah ada tadi, kemudian nanti kita tempelkan atau kita salin di formnya. Misalkan di sini saya pilih salah satu soal yang sekaligus memuat gambar. Nah, saya hilangkan nomor soalnya. Kemudian di sini akan saya tambahkan gambar karena soalnya di bawah ini adalah membaca alat ukur, maka alat ukurnya saya cari gambar di komputer saya. Ini masih proses mencari, tinggal kita lihat letak gambarnya, kemudian kita cari gambar yang sudah kita simpan sesuai dengan soal yang tadi kita buat. Oke, sambil menunggu gambar yang kita cari, nanti jangan lupa, jadi kalau untuk soal itu nanti settingannya agak berbeda dengan ketika kita menggunakan daftar hadir atau mungkin angket. Oke, sesudah itu kita juga bisa tinggal copy paste dari jawaban yang sudah ada di file kita. Jadi di sini cukup dengan mengcopy semua jawaban A, B, C, D, E-nya. Sekali copy, maka tinggal kita tempelkan di bagian option 1. Langsung terekam di situ 5 pilihan jawaban sudah ada di dalam soal kita. Nah, kemudian selanjutnya kalau sudah selesai semua soal, kita setting. Jangan lupa juga hilangkan yang bagian kementerian itu untuk semua siswa agar bisa menjawab, dan juga
klik yang limit satu respon, artinya siswa hanya bisa mengerjakan satu kali. Di bagian presentasi silakan bisa diisi, juga bisa tidak. Mana jangan lupa yang kuis ya, bagian kuisis jadikan ini kuis. Sesudah tersimpan, save, maka kita bisa menyeting poin dan juga jawaban dari soal kita tadi. Kita buka di bagian soalnya. Misalkan di sini soal pertama. Nah, kita lihat di bagian poin, answernya. Answer ke kunci dari jawaban, kemudian kita beri poin. Misalnya soal ini kita kasih poin 10, kemudian klik jawabannya. Misalkan soal nomor 2, sama, kita beri poin dan juga kuncinya. Misalnya poin untuk ini adalah 20 poin. Maka ketikkan 20, kemudian diklik bagian jawabannya. Nah, nanti sesudah semua soal kita setting poinnya, maka tinggal kita klik done, berarti selesai kita menyeting soal ini. Tinggal kita kirim, kita klik send, kirim. Nah, kita ambil link dari soal kita pendekkan short URL, kita copy. Nah, sudah tercopy, sama seperti kita masuk ke salah satu kelas yang akan kita berikan kuisnya. Misalkan di sini saya pilih di kelas 12 MIPA 1. Sama kita klik bagian classwork atau tugas siswa, create, buat di bagian kuis ya, kuis assignment. Kita klik di bagian kuis. Kita tuliskan di bagian judulnya, misalkan adalah ulangan bab 1 atau kuis pertama. Di bagian titel atau judul kita ketikkan judulnya agar mudah kita mencari tugas-tugas atau kuis yang sudah kita berikan kepada siswa. Kemudian kita kasih instruction atau perintahnya. Misalnya kerjakan soal-soal di bawah ini pada link berikut. Nah, kita tinggal tempelkan. Kemudian kita juga sama kayak tadi, kita bisa lampirkan filenya. Kita ambil dari Google Drive-nya. Kemudian kita lihat file yang tadi yang dari kuis bab 1, kita klik. Nah, kemudian kita insert. Nah, kalau nanti sudah, ketika kita belum ingin menambahkan ini pada saat ini, sama kita jadikan draftnya. Ketika kita ingin membagi ini ke semua kelas yang kita ajar secara paralel, tinggal kita cari kelas-kelas yang kita ajar tadi. Misalkan di sini ada 4 kelas. Maka saya klik 4-4-nya, maka 4 kelas tadi sudah ada di sini. Kita setting tanggalnya, kita setting juga di waktunya, kapan mereka mengerjakan. Nah, untuk setting bisa kita lakukan di per kelas, misalkan waktunya berbeda-beda, maka nanti di sini yang penting jangan diklik assignment-nya dulu. Oke, terima kasih kebersamaan kita untuk belajar tentang Google Form. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.